Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Anak-anak ada yang penasaran gak sih? Itu Ibu Anggun bawa apa? Hari ini Ibu membawa sampah. Loh, kok belajar bawa-bawa sampah? Nah, materi pembelajaran pada hari ini adalah mengenai pemilahan sampah. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu mengetahui sumber-sumber sampah yang mencemari lingkungan dan siswa mampu memilah sampah organik dan anorganik. Tidak semua sampah yang dibuang ke alam akan cepat hancur. Bahkan, ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan berpuluhan tahun untuk sampah itu hancur. Contohnya kertas. Jika kita membuang kertas ke alam, itu membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk hancur. Kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Bahkan, kulit jeruk yang kita sangka akan hancur dengan cepat membutuhkan waktu selama 6 bulan. Deterjen yang biasa kita gunakan untuk mencuci membutuhkan waktu selama 20 hingga 25 tahun. Lalu plastik yang biasa kita gunakan sehari-hari nih, membutuhkan waktu untuk terurai selama 50 hingga 80 tahun. Wah, lama juga ya untuk menguraikan satu jenis sampah. Ngomong-ngomong, dari mana saja sumber-sumber sampah berasal? Berikut ini beberapa contoh sumber sampah yang mencemari lingkungan. 1. Sampah yang berasal dari rumah tangga. Sampah ini terdiri atas bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga sisa pakai dan dibuang seperti sisa makanan, bekas pembungkus baik kertas maupun plastik, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, dan daun-daunan dari kebun atau taman. Yang kedua ada sampah yang berasal dari tempat umum. Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bis, dan stasiun kereta api. Sampah ini biasanya berupa kertas, plastik, kaleng, botol, daun, dan sebagainya. Yang ketiga ada sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini berasal dari perkantoran, lembaga pendidikan, percetakan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini biasanya berupa kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya, sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar. Selanjutnya ada sampah yang berasal dari jalan raya. Sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari kertas dan kardus pembungkus makanan, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, mur atau baut kendaraan bermotor, daun-daunan, plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sampah yang berasal dari kawasan industri. Sampah ini termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri dan sisa-sisa proses produksi. Misalnya, sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan lain sebagainya. Lalu ada sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian. Misalnya jerami, sisa sayur mayur, batang padi, batang jagung, ranting-ranting patah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya bergantung pada jenis usaha pertambangan itu sendiri. Misalnya, tumpahan minyak mentah, merkuri atau air raksa, sisa-sisa pembakaran atau arang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan.
Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Pemulung sampah biasanya sangat berjasa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Para pemulung tersebut biasanya memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya, organik dan anorganik. Nah, kalian tahu apa itu sampah organik dan anorganik? Nah, berikut ini merupakan pengertian sekaligus perbedaan dari sampah organik dan anorganik. Untuk mempermudah pemahaman kita garis bawahi nih. Sampah organik ini berasalnya dari benda atau sisa makhluk hidup yang mudah membusuk. Nah, kita garis bawahi ya. Nah, untuk sampah anorganik berasal dari benda mati yang sulit membusuk. Selain kedua jenis sampah yang tadi, sampah anorganik dan sampah organik, ada juga jenis sampah berbahaya yang harus ditangani secara khusus. Pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat memberi nilai tambah khususnya dalam bidang ekonomi. Misalnya pengolahan sampah menjadi kompos dari sampah organik. Sampah anorganik seperti kertas, plastik, besi, aluminium, kaca, dan botol yang dikumpulkan juga dapat dijual untuk kemudian didaur ulang. Tugas PLH hari ini ada 2. Jika kalian sudah selesai, bisa langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.